Halo, selam, selamat datang di YouTube saya. Di sini saya akan mencoba membuat analisis data science terkait maskapai. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan yaitu adalah mengambil dataset dari Kaggle, yaitu dataset kali ini saya akan ambil dari Airfare Machine Learning Predicting Flag Fares. Di situ setelah saya mengambil dataset tersebut, saya akan mencoba memilah-milah data frame, memotong-motong data frame tersebut jadi beberapa bagian. Kemudian file tersebut akan saya olah semua dengan Google Cloud dengan VM dan saya simpan di E3-nya Google Cloud. Kemudian akan saya ETL dengan menggunakan Mage AI. Lalu data frame tersebut yang sudah saya pilah-pilah akan saya simpan di BigQuery. Selanjutnya, saya akan membuat dashboarding pada Looker Studio. Setelah saya melakukan data analisis di Looker Studio, kemudian saya akan mencoba membuat model regresi di Google Colab dan saya coba deploy modelnya. Jadi ya, data saya diambil dari sumbernya Kaggle yaitu Airfare Machine Learning Predicting Flag Fares. Di sini ada beberapa kolom dan beberapa data yang saya ambil. Uh, saya coba download datanya. Jadi di sini ada airline, yaitu adalah nama maskapai, ada pesawat, ada namanya nomor pesawat, ada tempat awal source, tempat awal penerbangan, waktu penerbangannya. Lalu setelah itu ada ini itu stop itu transit, banyaknya transit. Lalu ada waktu kedatangan, ada tujuan, tempat tujuan, ada kelas dari maskapai tersebut, kelas dari pesawatnya. Lalu ada durasi selama perjalanannya. Lalu ada day left. Day left itu adalah lamanya waktu dari setelah booking sampai saat dia terbang. Lalu ada kolom harga tiket tersebut harga berapa. setelah saya tahu setelah saya tahu dari datanya, lalu saya akan ini data saya seperti ini, kemudian akan saya coba membuat apa sih data yang ingin saya buat di Lucid App dengan cara hampir tampilannya seperti inilah kira-kira. Jadi di situ itu nantinya akan ada tabel maskapai. Di tabel maskapai itu nanti nanti tabel maskapai itu nanti ada beberapa kolom, yaitu adalah pertamanya sebagai airline ID sebagai primary key. Lalu nantinya itu di dalamnya ada flag dan ada airline. Ada airline. Lantas di dalam itu juga ada flagnya. Setelah saya buat data tabel maskapai ini, akan saya buat kembali tabel selanjutnya, yaitu adalah tabel lokasi yang dimana di dalamnya ada source city dengan destination city. Jadi di sini ada tabel lokasi yang bertugas sebagai primary key-nya adalah location ID. Di dalam tabel lokasi ini juga ada namanya source city dan
destination city. Nah, setelah saya buat ini akan saya tambahkan kembali, yaitu adalah kita lihat datanya lagi. Di sini ada jam, ada departure time, ada arrival time, ada duration, dan ada day life. Itu akan saya gabungkan ke semua ke namanya tabel waktu. Yang dimana di tabel waktu itu yang bertugas sebagai primary key-nya adalah akan saya buat sebagai time ID. Time ID yang dimana nanti di dalam tabel waktu itu ada time ID, lalu ada delef, jangan, ada departure time dulu. Departure time, departure time, kemudian ada arrival time. Saya coba tambah kolom ke bawahnya. Tambah. Selain itu ada namanya duration, yaitu adalah berapa lama dia di udara. Duration, dan ada yang namanya DLF, days life. Ini saya buat tabel waktu. Lalu setelah saya buat tabel waktu, nanti akan ada namanya tabel pemesanan. Tabel pemesanannya itu nanti akan terdiri dari kelas dia terbang, berapa jumlah dia transit, berapa hari. Oh, maaf. Ini itu nggak di sini ternyata. Itu adalah di tabel pemesanan. Akan saya coba buat lagi namanya tabel pemesanan. Yang dimana yang bertugas sebagai primary key-nya adalah book ID. Saya akan coba buat namanya book ID. Di situ nanti ada kelas, yaitu kelas penerbangannya. Kemudian ada namanya stops, yaitu berapa banyak dia transit. Saya akan coba tambahkan 2 lagi karena kurang 2 kolom. Kurang 2 baris. Ya, lalu setelah kita tambahkan stop, itu karena biasanya di booking ID itu akan tertera berapa lama kita terbang, berarti di sini akan saya coba memuatkan dayless. Dan di kolom terakhir itu ada kolom harga, price. Nanti keempat tabel ini akan saya coba gabungkan menjadi satu kesatuan tabel, yaitu dengan nama tabel primer. Yang nanti tabel primer itu akan saya coba gabungkan beberapa kolom, yang dimana nanti dia tergabung dari kolom tabel maskapai. Dia akan membuat foreign key-nya dari airline ID. Karena dia akan berkonten, karena dia akan mengambil dari tabel maskapai juga. Lalu setelah itu dia akan mengambil foreign key juga dari tabel lokasi. Location ID.
dan nantinya dia akan mengambil foreign key kembali, foreign key dari time ID. Dan yang terakhir foreign key dari book ID. Book ID. Ya, jadi di sini penjelasannya ialah ketika saya akan mengakses tabel primer, itu nanti ya semua data dari tabel maskapai, tabel lokasi, tabel waktu, dan tabel pemesanan itu akan jadi satu kesatuan sehingga sama semua. Di sini ya dengan nilai yang di sini akan saya buat kembali, namanya adalah sebagai primary key-nya untuk memudahkan untuk ngambil tabel primer ini sehingga sama semua, yaitu dengan namanya adalah trip ID. Jadi ketika trip ID ini ketika tabel primer ini saya ambil, itu akan mengambil data dari tabel maskapai, tabel lokasi, tabel waktu, dan tabel pemesanan. Ketika semua data yang kita ingin sudah tergambarkan, bagaimana kita akan menyimpan data tersebut. Kemudian selanjutnya ialah kita coba untuk memisahkan data-data yang sudah tergabung ini menjadi terpisah-pisah dengan menggunakan Python. Ya, setelah ini kita lakukan, kita masuk ke Python notebook, yaitu untuk mencoba memilah-milah data frame yang ingin kita buat tadi. Jadi pertama itu seperti biasa kita coba import pandas spd. Kita import dahulu library yang ingin kita gunakan. Setelah itu kita coba load data frame-nya. Kita akan membuat variasi df pandas dot readcsv dalam kurung path yang ingin kita buat yaitu adalah di download di clean dataset. Kita coba copy path, properties, copy path / clean dataset. Oke, kita dapatkan dataset ini sudah kita masukkan ke kolom df. Setelah kita kita load datanya, yaitu langkah pertamanya yaitu menghilangkan duplikasi. df sama dengan df.drop duplikat. Kita reset indeks juga, lalu kita reset indeks sama dengan true. Setelah berhasil, kita coba df head setelah kita menghilangkan duplikasi, lalu langkah setelahnya yaitu memilah-milah.
Um, ya, yang pertama yaitu saya akan membuat tabel maskapai. Yang dimana tabel maskapai itu ada apa saja tadi? Tabel maskapai ada airline ID, ada airline, dan ada flight. Di maskapai ada uh, eh, oke, tabel maskapai itu tadi ada ya TF. Kita akan membuat airline. Tadi ada airline. Di DF ada airline dot reset index. Oh, ada airline dan ada flight. Reset index belum sama dengan true. Kita coba lihat tabel maskapai ada apa ya. Ada airline dan ada flight. Dan di tabel maskapai itu kita akan membuat ID kolom baru namanya airline ID. Airline ID yang dimana isinya adalah tabel maskapai dot index. Setelah itu kita atur urutannya. Tabel maskapai sama dengan tabel maskapai urutan pertamanya itu adalah airline ID, lalu disusul oleh airline, dan kemudian di akhir adalah flight. Oke, ada error sebentar. Errornya itu errornya ada di sini. Perlu dibuat list lagi. Oke, kita coba lihat di dalam tabel maskapainya ada apa. Urutannya adalah airline ID, airline, dan flight. Kemudian di sini setelah tabel maskapai itu jadi, selanjutnya yaitu adalah saya buat tabel lokasi. Tabel lokasi yang dimana diambil dari data DF-nya, yaitu tabel lokasi adalah source city. Ada source city serta ada destination city. Ini kita copy saja. Di tabel lokasi itu ada location ID. Location ID yang kita buat dari tabel lokasi indeks tabel lokasi. Dan tabel lokasi itu nanti urutannya adalah location ID, lalu ada source city, dan ada destination city. Setelah kita buat tabel lokasi, yang ketiga adalah tabel waktu, yang dimana berisikan departure time, arrival time, dan duration. Berisikan departure time, arrival time, dan duration.
sama, kita copy saja di sini, tabel waktu, tabel waktu, tabel waktu, tabel waktu. Di tabel waktu itu kita ada time ID sebagai ID-nya. Time ID. Nanti urutannya adalah time ID, departure time, arrival time, dan diakhiri oleh duration. Dan yang terakhir, saya copy saya, yaitu adalah tabel pemesanan. Tabel pemesanan. Di tabel pemesanan itu ada class, stops, day left, dan price. Ada class, ada stops, ada day left, dan juga ada price. Tabel pemesanan itu, di dalam tabel pemesanan juga ada ID yang jadi primary key-nya, yaitu adalah book ID namanya. Oke, jadi dia diambil dari indeksnya tabel pemesanan. Kemudian di tabel pemesanan urutannya adalah book ID, class, stops, day left, dan price. Oke. Nah, kita coba apa kodenya berhasil. Oke, seharusnya berhasil, cuma warning. Kita cek tabel pemesannya ada apa ya. Ada book ID, ada class, ada stops, ada day left, dan ada price. Dan di tabel waktu itu ada time ID, departure time, arrival time, dan duration. Oke, dan selanjutnya di tabel lokasi itu ada location ID, source city, dan destination city. Nah ini sudah selesai kode kita. Lalu saya akan mencoba mengoperasikannya di VM menggunakan ETL-nya mage.ai. Sebelum saya coba ETL kan di mage.ai, saya perlu mengupload dulu datanya ke Google Cloud. Jadi di Google Cloud ini saya akan masuk ke Cloud Storage. Di Cloud Storage ini saya akan coba create bucket yang dimana namanya adalah airline project 1. Airline project 1. Kemudian kita continue. Lalu saya akan pilih region, yaitu regionnya Southeast Asia, Singapura. Ini standar saja ya. Kemudian karena saya tidak ingin specify, jadi saya perlu fine grain saja karena belum perlu untuk ini IAM. Kita continue, kita create. Ini saja kita uncentang. Habis itu kita confirm.
Oke, ketika sudah terbuat bucketnya, kemudian kita upload file, yaitu yang berisikan clean dataset. Ya, di sini lagi menunggu upload. Oke, data sudah terupload. Jadi di sini tulisannya public access not public. Kita perlu edit access agar semuanya bisa melihat. Aksesnya adalah kita buat add entry baru, yaitu adalah public all user dengan akses reader saja. Kita create. Jadi ketika kita memasukkan ke bucket ini, kita copy URL-nya. Ketika kita paste, kita akses, dia akan langsung mendownload file yang sudah kita download tersebut, sudah kita upload tersebut. Oke, setelah itu kita buat VM. Nah, di sini kita masuk ke Compute Engine, VM. Lalu kita klik Create Instance baru. Nama instansi adalah Airline Project 1 yang E2, oke. Ini kita pilih E2 dengan mesinnya yaitu yang standar saja, 4 CPU dan 16 GB memori. Lalu saya coba memilih regionnya. Regionnya saya pilih di Singapura saja. Ketika sudah semua, oke. Default. Untuk firewallnya kita allow HTTP dan HTTPS. Lalu kita coba create. Oke, dia lagi berjalan. Ya, di sini sudah berhasil, terlihat sudah berhasil. Di catatan juga sudah berhasil natifnya. Lalu kita coba connect. Di sini masuk ke SSH. Karena dia ini langsung, dia bakal meminta akses dulu ke Google account Anda. Google accountnya Anda. Di authorize saja. Nah, ketika sudah di authorize, maka akan muncul konsolnya. Ya, di SSH ini, di konsolnya, saya akan coba install Python dan pip dahulu. Yes, oke. Oke, semua sudah terinstall. Lalu saya akan mencoba nantinya, karena saya akan menggunakan Mage. Jadi saya perlu menginstal library Mage dengan pip.
Oke, ketika sudah selesai saya menginstal Mage. Karena di Mage itu nanti saya akan memerlukan library Pandas juga, maka saya install juga Pandas. Setelah di TL kan, saya akan menggunakan Google Cloud dan BigQuery. Jadi saya perlu install beberapa extension tambahan. Oke, ketika semuanya sudah selesai, maka saya akan mencoba untuk ITL kan. Ya, di sini saya akan mencoba menjalankan Mage-nya. Match, start, dengan nama projectnya airline.project -1. Kita nyalakan. Oke, sudah jalan ternyata. Mari kita coba jalankan di port ini. Ini adalah port eksternal IP-nya. Kita coba jalankan. Di sini terlihat masih belum bisa menjalankan. Itu karena kita ada kendala di firewall-nya. Kita coba dulu firewall-nya. Oke, Mage akses sudah. Kita cek di VM-nya kembali. Di VPC rule-nya kita cek sudah ada ternyata. Oke, ini yang benar. Is more of a networking concept, so I don't want to go detail into this. But if you are still facing the error, then let me know in the comments. I will help. If I will have all instant alerts in front of your screen. This so and your IP source should be 000. You will see the main UI in front of your screen. Enam tujuh delapan sembilan. Kita coba buat baru lagi aja. Kita copy titik 2 6789. Oke, sudah jalan. Nah, di sini itu kita coba new project, yaitu ada standard batch, yang dimana pertama itu kita akan meload dulu datanya, nanti kemudian kita transform, dan nantinya kita akan export. Jadi datanya itu yang tadi kita sudah simpan di Google Cloud, bisa kita coba ambil dengan API ini. Kita coba buat nama bloknya, yaitu adalah airline project one load.
Jadi ini sudah tergenerate kodenya. Jadi ini yang memudahkan, sangat-sangat memudahkan kita untuk mengambil datanya. Jadi untuk kita ngambil data dari API cukup diisi di URL-nya saja. Ya itu kita ke kelas bucket, kita ambil datanya dari bucketnya di airline project, copy URL, kemudian kita tinggal paste saja di sini. Ketika sudah, kita coba run. Itu saja. Oke, datanya sudah terambil semua ya. Dari price, duration, destination, arrival, time stop, source city, semua sudah terambil. Kemudian setelah itu, kita transform dengan generic template saja. Yaitu transform, itu saja semua. Transform airline project 1 airline project 1 transform kita buat. Jadi di sini itu kita akan datanya diambil dari bagian atasnya di kode ini. Oke, selanjutnya itu, jadi pertama itu kita import library yang kita ingin pakai, import pandas spd. Ketika sudah, ini kode yang tadi di sini itu tinggal di copy paste saja agar mudah. Kita coba copy paste di sini. TF, kemudian ini. Oke, karena ini kode yang kita buat sebelumnya adalah versi DF untuk data form datanya, berarti ini kita ganti DF saja. DF return DF. Jangan. Kita coba return. Kita coba dulu apakah berhasil. Print success. Kita coba dulu. Oke. Oke, ada errornya adalah outputnya tidak ada. Maka ini salah, bukan di sini. Return success. Oke, ternyata kode kita bisa. Berarti setelah ini kita hanya perlu untuk membuat dictionary saja. Dictionary
Ya, mari kita coba membuat dictionary. Yang pertama adalah tabel maskapai. Tabel maskapai. Kemudian adalah tabel lokasi. Kemudian adalah tabel waktu. Dan terakhir adalah tabel pemesanan. Tabel pemesanan. Yang dimana tabel maskapai itu akan kita beri key sebagai tabel maskapai juga. Jadi key-nya tabel maskapai adalah tabel maskapai yang akan kita jadikan sebagai dictionary to dic orient sama dengan sebagai dic. Oke, ini kita kopikan semua ke kode-kode yang di bawahnya. Oke. Kemudian kita coba running saja. Oke, sudah berhasil. Oke, semua sudah berhasil ya. Sudah berhasil di dictionary. Kemudian selanjutnya adalah akan kita simpan di BigQuery. Basically we have Oke, kemudian kita coba masukkan ke BigQuery, yaitu dengan nama Airline Project One BigQuery. Oke, di sini itu kita pakai beberapa library yang digunakan. Kemudian kita coba masukkan data kita. Tapi sebelum itu kita coba buat dulu BigQuery-nya. Kita coba BigQuery-nya. Di sini kita coba compose new query. Bukan compose new query. Jadi kita coba yang namanya add BigQuery. Jadi kita coba buat BigQuery-nya, yaitu dengan cara ini, create dataset. Dataset ID-nya adalah airline project 1. Di sini kita mengganti menjadi content on the letter. Oh, maaf. Ini harus ada underscore-nya, boleh underscore saja. Oke, ini ada untuk regionnya kita pilih masih di Singapura. Kita create dataset. Oke, Iron Project sudah ada. Tapi masih kosong datanya di dalamnya.
Setelah itu kita coba buat dataset tersebut. Ini dataset ID-nya itu di copy saja. Setelah di copy, masukkan ke tabel ID. Oke. Kemudian kita coba buat kode untuk menampung beberapa data frame-nya. Jadi tabel ID-nya adalah ini, benar. Ya, jadi di sini adalah kita for k value in def data frame, tapi di sini kita singkat saja menjadi data dot items, yang dimana di dalamnya ini ditaruh di paling atas. Jadi dan oke, ini formatnya adalah key. Kemudian setelah kita buat tabel ID-nya, dia akan return ini tabungan. DF-nya adalah, karena kita ini udah pakai data frame, dan memang dia akan nge-return value-nya. Oke. Setelah kode ini sudah kita buat, jangan lupa kita perlu ngasinkronin dulu antara BigQuery-nya dengan VM kita, yaitu dengan cara ini di IO config-nya diklik, kemudian Google Service ACC key-nya itu perlu diisi dengan nge-generate dari Google Cloud ini. Ya, jadinya ketika sudah saya jalankan terdapat error, yang dimana errornya itu datasetnya tidak ditemukan di dengan lokasi yang berbeda. Jadi kita ke BigQuery kembali. BigQuery. Di BigQuery ini yang Ireland Project. Ini kita delete saja. Dan kita buat create dataset baru dengan multi-region US, yaitu adalah Ireland Project 1. Hanya bisa underscore, jangan lupa. Oke. Di sini kita copy, kita masuk ke meja kembali, dan kita copy di sini. Ini kita ganti. Oke, ketika sudah, kita coba running kembali. Oke, sudah terekspor. 1, yaitu adalah tabel maskapai. Kemudian tabel lokasi. Tabel waktu. Dan tinggal menunggu satu lagi, yaitu adalah tabel pemesanan. Oke, tabel pemesanan sedang melakukan proses exporting. Ya, ini semua sudah selesai. Jadi ketika kita refresh di sini, kita coba refresh dahulu.
Kita buka database Golda, RM Project. Nah, di sini ada 4 tabel berbeda. Ya, setelah itu kita coba stop VM ya untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan karena kebutuhan VM sudah selesai sampai sini. Oke. Hmm, 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 hmm. Ya, ini sudah saya stop VM-nya. Kemudian kita ke BigQuery-nya untuk mencoba melihat data-data yang kita sudah buat. Tampil lokasi, detail, kita masukkan saja. Querying SQL-nya, select, bintang, from, kita coba lihat. Oke, kita lihat apakah bisa. Oke, terlihat query-nya kita sudah semua. Di sini saya ingin membuat satu tabel untuk keperluan analisis. Jadi saya coba create table dengan nama ini, samakan dengan nama tabel analisis. Tabel analisis S setelah mau kurung, kita buat di sini, select, apa saja yang ingin kita buat. Kita ingin membuat tabel pemesanannya, yaitu adalah class, top, delete, dan price. Select A dot select from tabel pemesanan dulu. Di tabel pemesanan kita copy dengan select from, select from-nya adalah ini, kita beri inisial A, kita join, yaitu adalah tabel waktu. SB, kita join kembali tabel masalah, tabel waktu, tabel lokasi, dan tabel maskapai. Tabel maskapai kita masukkan ini SC dan kita join kembali. Kita join kembali tabel perusahaan, waktu, maskapai, dan lokasi. Oke. Nah, ini belum bisa kita join karena belum ada yang sama. Jadi kita perlu ada yang nge-match antara tabel satu dan tabel lainnya, yaitu
kita match itu saya rapikan dahulu biar lebih gampang. Oke, SD join on a dot on book ID sama dengan b dot time ID. Oke, kita ini lagi ini on a dot book ID sama dengan c dot airline ID, dan kemudian ini adalah a book ID book ID kurang on, sorry, on book ID sama dengan d dot location ID. Oke, kita coba select apa saja yang kita coba select. Yang kita coba select itu di tabel pemesanan itu ada kelas, select book ID dulu, dot book ID, kemudian ada a dot class, kemudian ada a dot stop, kemudian ada a dot price the left, dan ada a dot price, kemudian ditambah lagi dengan yang ada di tabel B, yaitu adalah b dot arrival time, b dot departure time, b dot duration. Kemudian di kolom C ada c dot airline dan ada c dot flight, dan terakhir di kolom D dot tabel lokasi itu ada source city dan d dot location destination city. Oke,
Ya, kita coba jalankan saja query-nya. Hmm, Oke, sudah jadi, sudah terbentuk tabel analisis. Di sini ada book ID, class, tops, delete, price, arrival, departure time, duration, airline. Kita coba preview. Oke, book ID-nya bla 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 bla. Oke, jadi tabel analisis kita sudah terbuat. Kemudian kita coba buat dashboard menggunakan Looker Studio. Jadi di sini kita coba saja buat laporan baru. Di sini kita menggunakan BigQuery, data with Gulda, Airline Project 1, dan kemudian kita ke tabel analisis. Kita tambahkan datasetnya, tambah ke laporan. Oke, di sini sudah tersedia. Ada kolom kelas. Ini kita hapus saja. Jadi jadi di sini saya ingin membuat kotak dulu, buat headernya dulu. Bu. Di sini saya beri nama airline project dengan ukuran airline project. Airline report ya. Airline report. Dan kemudian saya beri kolom filter, kolom filters. Oke, yang dimana di kolom filter itu ada filter. Jadi di kotak book ID, metriknya jangan book ID, tetapi kita ganti menjadi record count. Ininya juga record count. Transit juga record count. Jadi ketika kita filter
hanya recordkan yang menunjukkan berapa data yang sudah kita punya. Lalu di sini kita tambahkan diagram. Oke, dia adalah total penerbangan dengan total data penerbangan. Di sini kita simpulkan saja dengan melihat 3 ya, nomor ringkas. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi diagram. Kita tambahkan diagram untuk harga, kolom price, dan ini bukan kita sum, tetapi kita ganti menjadi rata-rata. Ya, seperti biasa saya coba ringkaskan. Oke. Ini kita ganti namanya. Kita ganti namanya menjadi harga rata-rata. Kemudian yang ketiga adalah kita beri apa ya? Kita beri waktu perjalanan. Di sini adalah duration, dan dimana di sini rata-rata kita ganti menjadi durasi penerbangan dalam satunya jam. Oke, ketika sudah dibuat semua, yaitu selanjutnya ialah kita beri grafik. Saya ingin membuat grafik. Oke, di sini adalah data yang kita ambil. Karena grafik, saya ingin membuat harga. Ya, bagaimana? Kita buat harga per maskapai saja. Ini durasi, bukan duration, tapi ini adalah area bukan ini department destination city, flight pressure city. Airline saja. Di sini ada airline, dan yang ingin kita tunjukkan adalah ke bagian metriknya, yaitu adalah price. Record count-nya dihapus saja. Metrik price adalah rata-rata. Jadi ini adalah harga rata-rata. Harga rata-rata per maskapai dengan maskapai.
Oke, kemudian untuk merapikannya saya coba membuat kotak juga. Mm-mm. Wait. Saya coba kecilkan, kemudian saya buat kotak di atasnya. Oke, kita beri warna biru juga, dan kita beri nama harga tiket tiket tiap maskapai. Kita buat ke tengah. Oke, ketika sudah, lalu untuk mengisi kosongan di sini saya ingin membuat uh, persentase saja ya. Ya, persentase yang dimiliki oleh tiap penerbangan tiap maskapai. Proporsi ya. Oke. Saya ingin membuat diagram donat. Oke. Oke, di sini saya. Oke. Oke, di sini yaitu ini adalah airline, di airline, dan metrik yang ingin kita dapat ialah total penjualan, berarti record count. Saya ingin buat kembali kotaknya. Oke, ini. Oke, di sini. Oke, di sini saya berikan namanya ialah total tiket terjual tiap maskapai. Bukan total, tapi persentase. Persentase tiket terjual tiap maskapai kita ketengahkan. Oke. Di sini ada persentasenya, berapa persen dan berapa unit. Jadi ketika kita coba pilih penerbangannya itu hanya penerbangan bisnis, ke kota berangkatannya kita mulai dari Delhi saja, lalu ke kota destinasinya yaitu adalah Mumbai, dengan transit 0, maka didapati harga rata-ratanya dari 30.000
dengan durasi penerbangannya itu 2,2 jam, dan total data penerbangan yang didapatkan dengan filter tersebut mencapai 1000 data. Dengan harga rata terbesar yaitu dimiliki oleh maskapai Vistara di kisaran 34.000, dan kemudian hanya ada 2 maskapai saja yang memiliki penerbangan kelas bisnis berangkat dari Delhi ke Mumbai dengan 0 transit, itu Vistara dan Air India. Lalu untuk jumlah penerbangan yang berhasil dijual, yaitu Vistara mendapati 695 tiket pada periode batch ini, dan untuk Air India yaitu adalah 314 tiket. Setelah semuanya selesai, kita buat footer. Kita buat footer. Oke, kita buat footernya. Ya, kita buat footernya dan kita hapus saja. Oke, jadi footer yang ingin saya buat yaitu adalah berisikan beberapa tulisan seperti tanggal dibuat, tanggal 5 Juli 23, dengan email saya. Kemudian tak lupa di atasnya itu saya beri ya, data set diambil di Kaggle. Kita lihat dulu Kaggle, itu adalah Airline Machine Learning ini ya. Oke, diambil di Kaggle, kita berpetik. Oke, kita panjangkan saja ke sini. Oke, ini saya buat tulisannya agak abu-abu ya. Oke, ya, dashboardnya proyeknya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke mencoba membuat modeling.